kami dari anggota kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Monitoring Air menggunakan atau berbasis Internet of Things. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama yaitu M. Haikal Budi Utomo dengan NIM 5223000, Muhammad Rizky Daya dengan NIM 522-323-0012, Mitra Saroto Nazaluku 522-323-0020. Alfredo Linglutom dengan NIM 522-323-0036. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasi proyek kami. Alat yang pertama kami gunakan yaitu LCD dengan ukuran 16x2 I2C. Penggunaan LCD Liquid Crystal Display 16x2 adalah salah satu media penampilan yang sangat populer digunakan sebagai interface antara microcontroller dengan usernya. Dengan penampil LCD 16x2 ini, user dapat melihat atau memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalannya program. Penampil LCD 16x2 ini bisa dihubungkan dengan ESP. Alat yang kedua yang kami gunakan yaitu pompa mini dengan bertegangan 3-5 volt. Ini alat kedua yang digunakan untuk mengalirkan serta memompa air ke flow sensor. Baik, alat yang ketiga yaitu flowmeter. Flowmeter ini digunakan untuk mengukur laju aliran atau volume cairan yang mengalir melalui suatu saluran dalam jangka waktu tertentu. Pada pengukuran debit air, flowmeter berfungsi untuk menentukan jumlah air yang mengalir dalam satuan waktu. Keempat yaitu relay. Relay ini berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan pompa berdasarkan perintah yang diberikan oleh sistem. Punya adalah ESP8266. Alat ini adalah alat yang dapat memproses program. Biasa disebut adalah microcontroller. Pada proyek kami, alat ini digunakan untuk menghubungkan alat project dengan IoT, Internet of Things. Penjelasan alat dan bahan yang kami gunakan, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai rangkaian yang telah kami buat. Yang pertama yaitu flow sensor atau flowmeter. Di sini flowmeternya terdiri atas 3 kabel. Yang pertama yaitu kabel berwarna merah sebagai pemberi tegangan atau kabel untuk memberikan tegangan. Kemudian yang kuning adalah kabel yang memberikan sinyal keluaran dari flow sensornya. Yang kabel warna hitam adalah kabel untuk ground. Untuk kabel berwarna merah kami hubungkan dengan pin VV pada ESP8266 yang di sini. Kemudian untuk kabel yang berwarna kuning atau yang memberikan sinyal keluaran kami hubungkan dengan pin D5. Kemudian untuk kabel berwarna hitam yang adalah ground kami hubungkan dengan pin ground pada ESP8266. Selanjutnya ada LCD I2C. Di sini terdapat pin untuk ground, VCC, SDA, dan SCL. Untuk pin groundnya sendiri kami hubungkan juga dengan ground pada ESP8266. Selanjutnya untuk pin VCC kami hubungkan dengan pin 3 volt pada ESP8266. Selanjutnya untuk pin SDA kami hubungkan dengan pin D2 pada ESP8266. Selanjutnya untuk pin SCL kami hubungkan dengan pin D1 pada ESP8266. Selanjutnya pada relay juga terdiri atas 3 pin. Yang pertama pin input, pin ground, dan pin VCC. Untuk pin VCC nya sendiri kami hubungkan juga dengan pin 3 volt pada ESP8266 di mana ini memberikan tegangan pada relaynya. Kemudian pin ground yang berwarna merah kami hubungkan juga dengan pin ground pada ESP8266. Selanjutnya untuk pin input yang berwarna hijau kami hubungkan dengan D6 pada ESP8266. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program atau codingan yang kami gunakan dalam proyek sistem monitoring air berbasis IoT atau Internet of Things. Di sini yang pertama yaitu bagian mendefinisikan template ID, template name, dan auto token untuk Blink. Informasi ini digunakan untuk menghubungkan perangkat ESP8266 ke platform Blink yang akan digunakan untuk memantau data dari sensor secara remote melalui aplikasi BitBlink.
Yang kedua yaitu inklusi library, di mana bagian ini mengimpor pustaka yang dibutuhkan seperti ESP8266 Wi-Fi.h digunakan untuk menghubungkan ESP8266 ke jaringan Wi-Fi. Kemudian yang kedua itu Blink Simple ESP8266.h digunakan untuk berkomunikasi dengan platform Blink. Yang ketiga yaitu Liquid Crystal I2C.h yaitu untuk mengontrol layar LCD melalui protokol I2C. Yang ketiga itu inisialisasi LCD dan pin, di mana LCD 0x27 16,2 menginisialisasi LCD dengan alamat I2C 0x27 yang memiliki ukuran karakter 16x2 baris. Kemudian flow sensor pin menetapkan pin 14 untuk sensor air. Yang ketiga yaitu relay pin menetapkan pin 12 untuk relay yang mengontrol pompa air. Selanjutnya yaitu pendefinisian konstanta, di mana float cons sama dengan 4,5 dan float limit volume 3,0. Kemudian yang kelima yaitu variabel global. Yang pertama yaitu count, variabel yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa dari sensor aliran air. Yang kemudian old time yaitu menyimpan waktu sebelumnya untuk menghitung laju aliran. Debit air menyimpan nilai debit air dalam mililiter per second. Kemudian kecepatan air, nilai kecepatan aliran air dalam mililiter per second. Flow MLT, debit air dalam mililiter per menit. Total mili, menyimpan total air dan dalam mililiter yang telah mengalir. Total ml, menyimpan total air dalam liter atau hasil konversi dari total mili. Kemudian yaitu data Wi-Fi, di mana di situ terdapat char SSID Infinix Note 40, char PAS 0711-2003, di mana data ini menyimpan nama Wi-Fi atau SSID dan kata sandi untuk menghubungkan ESP8266 ke jaringan Wi-Fi. Kemudian fungsi setup, di mana terdapat yang pertama serial begin 9600 memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600 untuk debugging melalui monitor serial. Kemudian pin mode mengatur pin sensor aliran sebagai input dan pin relay sebagai output. Yang kemudian digital write atau relay pin low menyalakan pompa air atau mengaktifkan relay. Kemudian attack interrupt menghubungkan interrupt ke pin sensor aliran air sehingga setiap perubahan pada pin akan memanggil fungsi count pulse. Yang kemudian LCD.init dan LCD.backlight inisialisasi LCD dan menyalakan lampu latar. Yang kemudian blink.begin memulai koneksi ke blink dengan menggunakan auto token dan kredensial Wi-Fi. Kemudian yang selanjutnya itu fungsi loop, di mana yang pertama yaitu mengecek status koneksi Wi-Fi. Jika terputus maka akan mencoba menyambungkan kembali. Selanjutnya menghitung debit air berdasarkan waktu yang berlalu dan jumlah pulsa dari sensor. Kemudian memperbaharui kecepatan air atau kecepatan aliran dan flow mililiter per menit. Kemudian total mili dihitung dari penjumlahan flow MLT dan nilai total atau mililiter adalah total air dalam liter. Selanjutnya menampilkan nilai debit dan jumlah air di serial monitor LCD. Kemudian jika air melebihi batas yang sudah ditentukan maka pompa akan dimatikan. Dan kemudian mengirim datang ke blink V1 untuk kecepatan aliran dan V2 untuk total aliran. Kemudian yang terakhir itu fungsi interrupt count pulse, di mana fungsi ini akan dipanggil setiap kali ada pulsa dari sensor aliran air. Setiap pulsa dihitung dan disimpan. Baik, di sini kami akan memulai mengenai percobaan proyek yang telah kami buat mengenai sistem monitoring air yang berbasis Internet of Things. Di sini kami menyediakan serangkaian kami beserta peralatan dan perlengkapan yang kami butuhkan. Di sini kami telah melaksanakan percobaan atau akan melaksanakan percobaan di mana kami membatasi aliran airnya sebanyak 1,5 liter atau sesuai dengan ukuran botol ini. Di sini kami sedikit menjelaskan mengenai prinsip kerjanya, di mana air nantinya akan dipompa oleh pompa mini kami. Selanjutnya akan mengalir melalui selang ke flow sensor, yang dimana flow sensor ini akan mengirimkan atau mentransfer data sebanyak berapa air yang mengalir ke ESP8266. Kemudian ESP8266 akan menampilkan berapa jumlah air dan debit air yang mengalir pada LCD serta
melalui WiFi yang telah terhubung akan terkoneksi dengan sistem Blink atau aplikasi Blink yang telah kami konekkan pada handphone kami. Baik, langsung saja kita mulai percobaannya. Yang pertama kami akan mengupload codingan atau program yang telah kami buat ke dalam GSP8266. Pada saat upload program, kami memberikan nilai toleransi sebesar 0,5 liter, di mana hal ini dapat kami laksanakan karena adanya angin dalam selang yang kami gunakan, ditambah lagi dengan panjangnya aliran selang. Hal ini kami laksanakan agar nilai yang keluar atau nilai yang ada pada botol air minum sesuai dengan yang diinginkan. Dapat dilihat di sini bahwa setelah berjalan atau programnya telah terupload, pompa air langsung memompa air menuju flow sensor sehingga data dapat dikumpulkan baik itu melalui LCD ataupun melalui aplikasi Blink pada handphone. Di sini dapat kita saksikan juga pada aplikasi Blink adanya kecepatan air serta jumlah air yang telah mengalir yang dibaca oleh flow sensor. Setelah kami laksanakan percobaan, di sini dapat kita saksikan secara bersama-sama bahwa aliran air telah memenuhi botol aqua yang berukuran 1,5 liter. Saat air penuh pada botol aqua, maka relay secara otomatis memotong atau memutus aliran air melalui pompa. Di sini juga kita dapat melihat yang namanya kecepatan air dan berapa jumlah debit air yang telah mengalir pada layar LCD. Tapi kami mohon maaf akan adanya kesalahan dalam pengambilan video sehingga gambar atau angka yang data yang tersedia pada LCD kurang terlihat jelas. Selanjutnya pada aplikasi kita dapat menyaksikan bahwa nilai data yang terbaca adalah 20,33 desiliter, di mana apabila dikonversi ke dalam liter hasilnya adalah 2 liter. Hal ini sesuai dengan ketentuan awal tadinya, di mana kami melebihkan batasan atau memberikan toleransi sebesar 0,5 liter dikarenakan mengingat adanya udara dan panjangnya selang yang kami gunakan.